pada pagi bersama dengan Ahmad Sahroni. Pada penasaran, emang profesi dulu tuh apa aja tadi? Sopir, tukang semir, tukang pel cuci piring, tukang cuci mobil di rumah tante. Terus yang sampai tidur di gerobak itu? Itu rumah makan Padang di Pelabuhan Pos 3. Di gerobaknya? Tidurnya situ? Kan you tahu dong makan Padang, kan biasanya di bawahnya itu kan ada tempat makan untuk persiapan kan? Di situ? Di situ gua tidur. Jadi pernah cerita gini pas gue datang ke rumahnya, cerita gini, nggak mungkin, bener ternyata kan ada bukunya juga ya. Tapi memang ya manusia kan, ya itu dia. Aku tuh ingat kata-kata Bang Sahroni, jangan pernah merendahkan orang. Siapapun itu, apapun itu. Karena kita nggak tahu, jangankan 1 tahun, 2 tahun. Besok aja dia bisa jadi sesuatu tuh kita nggak pernah tahu. Setuju. Iya bener, itu nempel ya. Itu nempel. Tapi katanya pernah dipermalukan di depan orang. Pernah gak sih? Sering, sampai sekarang pun kejadian juga. Cuman beda aja, kalau dipermalukan dulu kan kita rasanya orang sangat rendah dan ya nothing lah. Bisa diinjak-injak gitu. Ya. Nah, tapi dari pengalaman itu menjadi pelajaran luar biasa di saat sekarang. Menghargai orang harus pada posisi respect dan angkat orang tanpa melihat statusnya. Jadi kita harus hargain orang tanpa melihat status. Jangan karena dia kaya, dia pejabat, ini melarat dan lain-lain. Enggak. Sama saja. Sama aja. Nah ini ada foto-foto Bang Sahroni waktu itu zaman Bang, dulu. apa? It's dari me. dulu tapi itu tuh nih mulai Ini udah mulai punya duit lah. tuh. Wah ini udah. Aura beda loh. Tapi aura dari wajah itu saat kita memiliki pengalaman dan experience itu. Tuh lihat before after. Jelas nyata. Jelas nyata. Jadi buat semuanya, siapapun kalian tuh bisa jadi orang, bener. Kalau kalian mau berusaha, apa aja Bang? Rahasianya itu Bang? Yang pertama. Ya pasti berdoa jelas lah semua orang. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras tau lah. Ya pasti dong. Kerja cerdas itu gimana maksudnya? Harus cerdas, jangan hanya pintar. Pintar belum tentu cerdas. Tapi kalau cerdas, dipastikan pintar. Iya benar. Contoh-contoh kerja cerdas tuh? Iya kita berinovatif, melakukan sesuatu hal yang agak sedikit berbeda tapi out of the box. Kalau pintar itu kan pasti kata atasan kita lakukan ini, kita bisa itu pintar. Tapi kalau cerdas kan kita bisa inovasi apapun itu supaya kreatif. Atasannya lebih happy. Ide baru dan lain-lain. Kalau kita menjadi bawahan orang. Tapi yang paling gue suka adalah kerja ikhlas, itu kuncinya. Kalau kita melakukan sesuatu apapun itu, mau kerjaan sebesar ataupun yang sekecil apapun, kalau kita ikhlas, Allah pasti gantinya itu bisa berkali-kali lipat. Itu yang paling aku suka. Dan ada bahasa bahwa lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan jangan pernah menzolimin orang sebanyak-banyaknya. Karena orang yang zolimin tuh ingat doanya dikabul. Betul. Di depan mungkin dia nggak bisa melawan ya, tapi di belakang tiba-tiba kita nggak tahu perlawanannya tiba-tiba kepada orang yang bersangkutan menzolimin kita nggak akan pernah tahu. Biarlah hanya Tuhan yang memberikan satu peringatan keras terhadap orang yang menzolimin. Jadi memang ini hasil dari kerja keras, ya kan? Jadi sosok yang paling berjasa dalam hidupnya Bang Sahroni siapa Bang? Mama saya. Mama? Oh aku pernah ke rumahnya, ketemu mamanya. Nah aku belum, emang kenapa sosok mama? Sampai hari ini gue 45 tahun umur, belum pernah ketemu sosok bapak. Sampai hari ini belum pernah tahu. Dari kecil? Dari kecil. Jadi bapak gue ganteng, jelek, hitam, putih belum pernah tahu. Foto? Nggak pernah dikasih lihat. Nggak pernah Bang? Kemana emang bapak? Kemana? I don't know. Nyokap selalu bilang, udah lu jangan tanya bapak lu gede-gede juga sekarang katanya. Sampai hari ini jadi gue nggak pernah bertanya lebih detail bapak gue di mana, itu nggak pernah. Saudara? Nah, 2012 pernah ada yang datang mengaku keluarga, tapi pertanyaan gue sama mereka cuma bilang, selama ini kalian kemana? Iya. Kenapa sekarang pada posisi gue sekarang begini, lu mengaku bagian dari keluarga gue? Semua jadi saudara ya kalau udah. Kalau kita sukses Pak, kan ada gula ada semut. Iya. Itu. Tapi berarti mama tuh, ini sosok gini tuh hasil didikan mama dari kecil. Sama almarhum nenek. Jadi waktu nyokap di rumah jualan di pelabuhan, gue dijagain sama nenek gue. Tapi mamanya Bang Roni jenggo ya? Jenggo. Preman. Pas mau ketemu saya lagi sakit pas aku ke rumah ya kan? Iya. Tapi kan pasti orang tuh ada take off-nya gitu istilahnya, nanjaknya. Momen apa itu?
Ya itu tadi momen keikhlasan di mana kita melakukan dan usaha dengan doa yang kuat untuk menjadi seseorang untuk lebih mementingkan kita harus lebih berbagi kebanyakan orang. Nah itu makanya Itu fokusnya doa itu aja. pas jadi profesi apa tiba-tiba dapat kesempatan apa? Nggak tahu, ya jalan aja begitu ya. Profesi yang paling ini adalah, mohon maaf, bos gua dulu tukang mabok. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Jadi kalau nggak pulang-pulang. Nah pada saat jam kerja jam 9, jam 10 gua kerja. Dan dia tidur. Nah gue yang kerjain apa yang pekerjaannya bos Oh, gue. Pinter akhirnya. Gitu. Akhirnya pengalaman itu banyak karena Bang Roni Banyak, mengerjakan betul. apa yang Lingnya kerjaan juga bos. tahu semuanya. Oh gitu. Wah nyesel banget tuh bos. Sekarang masih ada. Jadi kalau dia nggak punya duit, dia datang ke rumah. Wah, bisa kebalik loh tuh, itu dah. Tuh. Dunia tuh bisa berputar. Oke. Ngajar dia sekarang. Oh gitu. Di salah satu STM di Cilincing. Alhamdulillah lebih bermanfaat lagi Ya. ya. Dan ini kan gak banyak orang diizinkan bisa masuk ke rumahnya bahkan ke tempat parkirnya. Kan mobilnya banyak banget kan. Gue termasuk salah satu yang beruntung dibawa ke mobil-mobil mewahnya itu. Nah, lo pengen kan? Enggak tapi. Enggak, lo Cuma kan gak suka binatang, dia mah otomotif. pengen. Dia lebih banyak binatang Tapi deh, pas Bang. gue ke pinggir ada burung tau kan. Bang itu keren banget. Itu baru gue takjub kalau ngeliat binatang. Nah kita lihat nih. Ini dia kekayaan Sahroni. Tapi banyak orang yang ngomong katanya, wih udah kaya kok tinggal masih di gang Tanjung Priuk, kata gitu. Itu berarti rumah abang yang dulu, terus direnovasi jadi gitu bang? Jadi yang pertanyaan hakim tadi, jangan pernah lupa kacang sama kulitnya. Jadi jangan mentang-mentang lu udah kaya terus lu pindah. Jangan. Gue makanya rumah ini renovasi. Oh renovasi. Dulu cara belinya dulu masih 200 meter. Karena petakan di rumah di areal di Priuk itu 200 meter. Jadi kenapa mesti banyak tiang-tiang itu, karena dulu mengawali bangun rumah itu satu lantai dulu punya nyicil. Bangun kedua, bangun ketiga. Dan akhirnya nunggu yang di sebelah berantem dulu lah, bocor nggak bisa ke sebelah. Jadi nunggu beli kiri baru dibangun sebelah, akhirnya direnovasi. Total berapa luas sana? Ini 400 meter kok. Yang itu, tapi kan kita lihat tadi ada pakai yang mobil golf itu, ke sana ada rumahnya lagi, tempat Ya parkir dia beli khusus. lagi, beli lagi. Ya ampun. Tapi itu abang tinggal di situ dari umur berapa bang? Dari lahir. Dari lahir. situ 2001. Sebelumnya? Sebelumnya di rumah nyokap dari tahun 77. Yang lahir waktu di itu situ. aku datengin itu. Yes. Oh, jadi Iya, lumayan iya. agak Tapi jalan. ya pas datang situ lingkungan sekitarnya juga hormat, Iya loh. kemudian juga jadi bukan orang kayak yang sombong gitu. Tapi itu yang aku salutin. Itu kiri kanan beneran tahu semuanya. Itu yang aku salutin. Biasanya kan kalau kita di daerah, misalnya itu kan masih daerah yang gang-gang itu kan, biasanya kan kalau ada satu rumah yang bagus semuanya pada sebel. Tapi kalau ini semuanya tuh aku saksi hidup ya, jalan dari rumahnya yang udah dibangun sampai ke tempat mamanya Bang Roni. Setiap orang lewat, siap Bang. Gue mau udah kalah ngetop di situ. Gue kalah ngetop di situ. Bentar.